أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah atas firman-Nya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala madrasah, yang mana hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadzah Hasanah Ilmi SPD. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami taati dan selalu kami harapkan barokahnya pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Al-Mukarram Kiai Haji Mahrus Ali beserta seluruh keluarga. Yang kami hormati para asatidzah Madrasah Diniyah Al-Islah. Yang kami hormati Bapak Konsultan Bapak Samsul Hadi MAG yang hari ini alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Bapak Kepala Madrasah Aliyah Bapak M. Tahir Lutfi, Bapak Ibu Guru MTSM Al-Islah yang kami hormati, dan tak lupa Bapak Ibu dan adik-adik dari yang kami undang pada pagi hari ini, beserta anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTSM Al-Islah yang sangat saya cintai. Syukur Alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan hidayah, inayah, serta kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan peringatan Tahun Baru Hijriah 1444 pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, reformis Islam sejati yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dengan ad-dinul Islam. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang kami hormati, kami mewakili formal MTS MA Al-Islah mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap panitia peringatan pada pagi hari ini, baik dari unsur madrasah diniyah maupun dari unsur formal MTS dan MA Al-Islah, atas segala upaya dan ikhtiarnya sehingga kita pada pagi hari ini akan melaksanakan santunan anak yatim dan duafa yang berjumlah sekitar 42, yang mana
35 santri dari Al-Islam dan 8 dari wilayah sekitar di Pondok Pesantren Al-Islam. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, kita ikhtiarkan hari ini, menjadikan manfaat dan barokah bagi diri kita dan juga bagi keluarga dan khususnya untuk masyarakat di sekitar kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan rutin yang setiap tahun kita laksanakan. Tapi pada tahun ini karena terlalu padatnya kegiatan di lembaga sehingga kita agak akhir-akhir melaksanakan kegiatan ini. Tapi syukur alhamdulillah masih bisa kita laksanakan walaupun di sela-sela kegiatan yang sangat padat. Terima kasih anak-anak dari OSIM yang sudah sedemikian rupa juga mengupayakan mengkoordinir teman-temannya sehingga teman-temannya juga punya ikut andil untuk melaksanakan kegiatan santunan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian yang saya hormati, tidak banyak yang saya sampaikan. Nanti kita akan mengikuti bersama-sama mauidhah hasanah dari Bapak Samsul. Tolong anak-anak diperhatikan dengan baik sehingga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Ustazah Hasanah Emi, mewakili dari Madin, Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah, yang mana hal ini akan disampaikan oleh beliau. Fal tafadhol fashkurun. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Hadratul ulama
Al-Aisya Ausub Zikri sesepuh kita Ki Haji Fatani, amin. Juga Afinafillah Ki Haji Samsul Hadi, Pak kami Ustaz Abdul Qadir, Ustaz Kurdi, dan seluruh para Ustaz Al-Fatihah, Ketua Lingkungan kami Ustaz Ahmad, Pak Maksum, dan seluruh para dewan guru, ibu guru, bapak guru, baik guru formal maupun diniyah, yang mudah-mudahan oleh Allah diberi panjang umur, diberi sehat walafiat. Juga tak lupa para santri, putra dan putri Pondok Pesantren Al-Islah yang amat saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Para pengurus Pondok Pesantren Al-Islah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah, digerakkan hati kita dalam rangka ikut mensyiarkan tahun baru Islam tahun 1444, yang mudah-mudahan kita semuanya dengan tahun baru Islam ini umur kita diberi umur yang bermanfaat, umur yang barokah. Para hadirin, kebetulan tahun baru Islam ini bersamaan dengan bulan Agustus, di mana pada bulan Agustus ini Allah memberi rahmat berupa kemerdekaan Republik Indonesia. Dulu ulama-ulama kita merebut kemerdekaan. Tugas kita mempertahankan dan sekaligus mengisi kemerdekaan ini, bagaimana Indonesia ke depan lebih maju, lebih barokah, dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Para hadirin, kita menjadi orang Islam. Jadilah orang Islam yang fanatik. Jadilah orang Islam yang fanatik. Tetapi tidak boleh kehilangan Indonesia. Jadilah orang Islam yang baik tanpa harus kehilangan Indonesia. Paham ya? Sing seneng udengan, ayo udengan. Anang lho wedok aja udengan. Sing seneng blangkonan, yo blangkonan. Orang Solo, orang Jogja, udeng iku wong Madura. Ya. Udengan. Tanpa harus kehilangan Indonesianya. Saiki iki wis akeh wong Islam karena kurang pemahaman tentang keislaman, akhirnya Indonesianya hilang. Cinta tanah air termasuk bagian daripada iman. Indonesia itu terutama Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Ki Hasyim Asy'ari dengan
beberapa ulama yang lain, ada Kiai Wahab Hasbullah, ada Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo, ada Kiai Ridwan, ada Ki Bisri Samsuri, ada Ki Abbas Buntet, ada Ki Abdul Karim Birboyo. Para ulama-ulama itu seolah-olah mementingkan urusan negara daripada agama, padahal tidak. Mengapa saya katakan ulama-ulama itu seolah-olah mementingkan urusan negara? Karena ulama NU tidak pernah demo kalau ada apa-apa. Nih, kan buatan ada demo. Masih Islam binyak buatan demo. Tidak pernah berpikir gawe negara Islam. Lan kok ndak berpikir gawe negara Islam, kok kepentingan negara Republik Indonesia NKRI Pancasila ini yang diutamakan. Panjenengan supaya ngerti, supaya Indonesia sebagai wadah daripada agama diibaratkan baskom tidak pecah. Lek baskome pecah kena digawe wadah bakso napa boten? Rengat kena digawe wadah kolak napa boten? Lah tapi lek baskome wutuh kena diwagawe wadah es, wadah bakso, wadah kolak, wadah sego, wadah opo-opo. Begitulah kalau negara Indonesia NKRI ini wutuh, maka umatnya, rakyatnya bisa mengisi dengan banyak kebaikan. Pendidikan menjadi normal, ekonomi menjadi normal. Yang ingin buat pengajian di embong yo iso nggawe pengajian di pasar-pasar yo iso, bahkan pengajian teng kuburan hall yo iso. Iso kabeh dodolan pinggir teras toko iso, lek negarane aman. Ibadah salat sembarang menjadi tenang. Niku maksude ulama Nahdlatul Ulama seolah-olah kanggene wong sing ndak paham hanya menting negara karo timbang agama. Padahal lek negarane aman enak, lek negarane perang bisa ngaji ini. Bisa apa tidak? Bukan saged ya. Bapake dodolan iso kerja di sawah, sampean kawin bingung ana bomnya. Kan penting kita membuat negara ini aman. Ya. Dulu mbah-mbah kita, ulama dulu merebut kemerdekaan. Sekarang harus bisa mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Paham ya? Itu penting teman-teman. Apa gunanya kita buat negara khilafah, negara Islam, tapi sing Kristen ndak terima, sing Hindu ndak terima, sing Konghucu ndak terima, perang. Enak kita hidup berdampingan, tetapi saling menghormati. Lakum dinukum, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Aku tidak akan mengganggu agamamu, tapi jangan kau ganggu agamaku. Enak kan ya? Enak, tapi lek perang gak enak. Nah, ini tentunya kebetulan bulan ini bulan kemerdekaan sekaligus bulan tahun baru Islam. Ini Allah mempertemukan dua bulan yang mulia ini. Bulan Agustus itu aneh juga. Merdekanya tepat bulan Ramadan, hari Jumat. Tanggalnya tanggal 17 Agustus. Ya, 17. Ternyata 17 ini bukan sekedar tanggal. Salat itu jumlah rakaatnya sehari semalam 17. Tahu itu nggak? 17.
Lailatul Qadar pada awal turunnya bulan Ramadan, Nabi menerima surat Iqra itu tanggal 17 Ramadan 17. Ketika panjenengan sujud sing nemplek nang lemah piro? Bukan 17, 7. Lek cara Jawa itu pitulung. Nah, pitulung. Tapi mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Irung bolongane loro, mata loro iris apa, kuping loro, 6 cangkem situk itu. Ya, itu pitulung. Itu mendewe rung. Mata loro, irung loro, cangkem situk, kuping loro, piro? Pitulung. Nah, pitulung Gusti Allah. Jadi bukan sembarangan, tapi itu sebagai bentuk daripada apa? Rahmat Allah. Makanya di undang-undang itu pada awal muqaddimah disebut dengan rahmat Allah. Paham ya? Nah itu penting sekali pengen memahami Islam itu terkait sekali dengan negara. Maka negara iki kudu direbut temenan, ojo sampai pondok pesantren ndak kenal negara, ya. Malah saya menerangkan mengapa NU itu di pusat disebut PBNU, pengurus besar. Nah, itu terkait sekali dengan pilar negara. P-nya itu Pancasila, B-ne Bhinneka Tunggal, Beneneka Tonggalaneka. Itu bahasa Ketura biar nih boleh. Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NK, U-nya Undang-Undang Dasar 4. Nah, pas. PBNU, Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 3 Undang-Undang N-nya NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Persis. Padahal waktu NU itu didirikan, negara belum berdiri. Karena NU itu berdiri tahun 1900. NU berdiri tahun 1926, negara masih belum berdiri, ya, belum berdiri. Tapi NU sudah membuat pilar negara, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 4. Padahal itu 26, merdeka 45. Paham ya? Jadi ulama itu tidak main-main, itu oleh ngimpi, tapi oleh ilham dari Allah. Karena yang mendirikan negara ini kebanyakan daripada alim ulama. Tentara durung ono, NU luwih tentara. Waktu itu tentaranya Hizbullah dan Sabilillah yang sekarang menjadi Ansor, menjadi Banser. Paham ya? Jadi NU itu Masya Allah, jadi para wali, memang betul-betul harapannya para wali. Kalau dikatakan NU tidak cinta negara, itu salah. Wong pendirinya delok teko singkatane mana yang lain ada. Paling PP Muhammadiyah, Pengurus Pusat Muhammadiyah, ya. Terus yang P3 sekarang PP P3, PP PKB. Yang punya PBNU itu hanya Nahdlatul Ulama. Itu juga tidak kalah pentingnya. Pertama kita ta'assub itu fanatik. Fanatik itu kata Syekh Mustafa Al-Wulayini yang punya kitab Iddatun Nasyiin, nasihat untuk para remaja, itu mengatakan ta'assub itu ada 6.
fanatik ada 6. Pertama, ta'assuf fil jinsi. Fanatik tentang jenis, gender. Sampeyan kudu fanatik. Wedok dadi wedok sing temenan. Ojo wedok ngelanangi. Berarti rada ilang wedoke. Ya. Kudu fanatik. Aku ki wedok, kudu dadi wedok sing temenan. Ojo wedok ngelanangi. Paham ya? Wedok ngelanangi contohnya apa? Di antarane wedok ngelanangi potongane cendhek kaya wong lanang. Didelok teko buri wedok, ngledek teko ngarep ada. Wedok tak. Jadi sing lanang ya lanang temenan, ojo lanang midoki. Lanang midoki ya apa lanang midoki antingan ya. Tindian, kalungan. Sing ditiru wong luar negeri. Wong Prancis ya. Lek wong Prancis pantes wonge ganteng. Kalunge emas, anting emas, wong Jawa. Ya. Kulite soklat kok plituran iki. Lanang-lanange persis plituran. Nah, sing lanang nyedhek kene lak padha. Nah, iki rambutnya dikuningno, ndak cocok. Wong soklat rambut kuning. Pangeran pun noto, pantes iki wong soklat tak kei rambut ireng, pantesnya. Dadak digawe kuning. Delon sing kuning iku mesti rambutnya jagung. Soalnya jagungnya kuning, dikei rambut sing rada abang, pantes. Kayak sampean nak ya. Soklat terus digawe rambut kuning atau abang koyok garangan. Makane lanang dadi lanang sing temenan ya. Terus dikalungi. Kalunge duduk emas rantai. Persis koyok kethek. Guyon tapi temenan iki. Guyon temenan, koyok kethek temenan. Ya. Loh, lek ngono tak ganti emas ae kalungku kangge wong lanang, kalung emas haram. Lek kangge wong wedok oleh. Ya. Oleh cek tambah ketok Makane wong wedok ojo ngelanangi. Krungu nggih? Ojo ngelanangi. Dadi wong wedok sing temenan kok ana arek wedok ngelanangi iku disebut wandu. Banci, waria, wanita, pria. Wedok lanang medoki, banci jare wong-wong. Contoh wedok ngelanangi, melok main voli, ngelanangi. Pekel ngene aneh. Wedok melok olahraga tinju, atos awake. Ya. Bi Gusti Allah digawe lembut, sampean suarane lembut, kulite lembut, rambutnya lembut, terus melok tinju. Ya apa jari sing lanang wis oleh kawin. Iki watu apa wong wedok iki. Atos. Mangkane wedok sing temenan, lek lanang lanango sing temenan. Paham nggih? Ojo nanggung-nanggung dadi wong lanang. Wedok ojo nanggung-nanggung. Aku wedok temenan. Ini satu. Nomor 2, at-ta'assuf fil lughah. Fanatik di dalam berbahasa. Kudu pinter wong Jawa, ojo kehilangan Jawane. Apa maning ndak pati Jawa. Ngene wis. Ya. Tak pati Jawa rek iku. Stres jare wong. Maknane ndak pati Jawa niku stres. Paham ya? Sing Jawa sing temenan. Ojo Jawa kehilangan Jawane. Arek pondok anyar-anyar kehilangan Jawane. Endi maile? Barat. Oh. Piro dulure? 3 yai.
Bapak si ono. Wong Jawa nang yai ini loh, gak iso bahasa Jawa sing apik. Lah kan berarti hilang bahasa ya. Itu identitas orang tua. Lek anak ndak iso basa sing apik, berarti bapak ibu ibiyen ya koyo ngono iku. Kula pi anak ndak ono sing basa, tapi anak kula kabeh iso basa, ya. Krana biyen cilike tak urip basa, wae gedhe kula merubah bahasa biasa, anak wis tetep apik iso bahasa yang baik. Bahasa yang baik itu perintah Allah. Al-Quran mengatakan wala taqul lahum uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Jangan mengatakan kepada orang tuanya. Dan jangan menghardiknya, jangan membentaknya. Dan katakan kepada kedua orang tuamu qawlan karima, ucapan yang kromo. Bahasa Jawa kromo, kariman. Tapi sekarang tidak bisa anak-anak ya. Ndi malih barat. Piro dulur telu yai. Bapak ono. Mbae ono. Kan ndak tepak nang yai ini muni ono iku ya. Katimene wonten ndak iso. Itu penting fanatik bahasa. Kita orang Indonesia harus pinter bahasa Indonesia yang baik. Sampean kerja banyak, bahkan ada santri sini kerja di Jakarta. Mulai nang mrene tidak bisa bahasa Jawa. Wah ya, dadi nenengan le bahasa Jawa. Lo iso, tangku langsung bahasa Indonesia. Ya ojo sangan boleh mondok di Madura. Nang ibu langsung di Madura wae. Padahal ibu tidak iso bahasa Madura. Harus fanatik supaya dengan fanatik ini bahasa bisa dipertahankan, negara bisa dipertahankan, jenis kita bisa dipertahankan. Paham ya? Penting fanatik. Kadang-kadang kerja ke luar negeri, mulai tidak iso bahasa Indonesia, goro itu. Ya, masih pirang-pirang tahun, saya pirang-pirang tahun keluar dari Keraksan, sekarang sudah hampir 43 tahun tidak ada di Keraksan, tapi masih bisa berbahasa Madura yang baik dengan orang tua saya. Nah itu penting, fanatik bahasa. Ada lagi yang keempat, yang ketiga, at-ta'assub. Pertama, fil jinsi, merdua, fil luah, nomor 3, fil siyasatil ijtimaiyah, fil asasil ijtimai, di dalam berorganisasi. Ya, ijtimaiyah. Ini harus fanatik. Kita orang NU harus bangga dengan NU-nya. Jangan sampai kita orang NU tidak bangga. Ono paham liyo melo, paham iki melo, jangan. Kita harus menjadi orang NU yang baik tanpa harus menjelek-jelekan organisasi yang lain. Ya. Tanpa harus menjelek-jelekan organisasi yang lain. Kita harus fanatik. Aku NU, gelem tahlil, gelem talqin, gelem wiritan, gelem nopo ziarah kubur. Harus fanatik. Ojo polai wis koncuan mbik wong liya lalu ndak gelem tahlil, ndak gelem manakib, ndak gelem istighosah, ndak gelem nopo kunut ya. Ojo. Harus gagah. Aku NU. NU sekarang di Indonesia 60% Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sing kunut sing apik kunute, tahlil sing apik, santri lanang wedok kudu iso tahlil. Iso nggih? Bisa. Harus bisa. Yasin harus apal. Jangan pondokan mulai ndak iso tahlil. Gak tepak wong NU, nggih. Harus bisa tahlil, harus bahasa dengan orang tua. Setelah pengen pulang, saya punya adik laki-laki,
Ketika belum mondok nggak boso kepada orang. Begitu pulang langsung boso. Mak muni. Jelek-jelek arit takut ampuh besar. Sampai saya iki boso nang mak. Biyen boten. Terus saya punya bapak. Bapak saya kepada mbaknya boten boso. Tapi begitu Mbah Putri Sedo sudah tidak punya bapak orang tua saya, langsung kepada mbaknya boso langsung, karena saudara tertua ketika ditinggal mati orang tua, saudara tertua yang menjadi orang tuanya. Bapak saya langsung boso. Saya kagum benar. Bapak saya punya akhlak, bapak saya punya ilmu. Mbah mati dereng dikubur, kan mbake langsung bahas apa boso, ngerti boso nih? Langsung boso nang mbake. Kalau kagum bener kepada bapak, bapak gue tinggi ilmu, boten izin langsung merubah, dituntun oleh ilmunya. Memang ilmu itu untuk mengendalikan kita. Jadi kita dikendalikan oleh ilmu, bukan oleh nafsu, tapi oleh ilmu. Maka disebutkan al akhlak qoblal ilm. Akhlak itu sebelum ilmu. Akhlak diapiin, golek ilmu tambah manfaat. Tapi masih ilmunya ke akhlak yang dalam jadi. Amin. Nomor 4 at-tasawuf. Sebetulnya nomor 2 at-ta'assub fid din, fanatik agama. Jangan sampai sampean itu ada agama lain ikut, ada agama ikut. Lah Gus Dur kok pidato di gereja? Itu lain. Gus Dur pernah disidang oleh 200 ulama. Mengapa Gus Dur itu ikut ngaji di gereja? Jawabannya Gus Dur, saya yang beri pengajian. Bukan saya yang ngaji kepada mereka, tapi saya yang beri pengajian. Dulu Kanjeng Nabi sering beri pengajian kepada orang-orang musyrik di Jabal Abi Qubays. Orang-orang dikumpulkan diberi pencerahan. Wong kafir oleh asal jangan kita yang mengaji kepada orang kafir. Fanatik Gus Dur itu. Di panjenengan ya apa fanatik agama? Fanatik agama itu menjaga perintah dan larangannya dengan baik tanpa harus menjelek-jelekan agama lain. Paham ya? Tanpa menjelek-jelekan agama lain. Jadilah orang Islam yang baik. Sakniki Islam di dunia jumlahnya 1.500.000.000 lebih. Nomor 1 di dunia. Karena kefanatikan orang-orang Islamnya. Bawahnya orang Kristen 1.100.000.000 lebih. Nomor 3 Hindu 1.100.000.000 lebih. Padahal tahun 1945 Islam masih ada di urutan nomor 11. Islam ada di urutan nomor 11 dari 15 agama. Saat ini nguber malah ada di tingkatan tertinggi yaitu 1.500.000.000. Berarti yang lain selisih 400 juta. Bangga apa tidak kita punya agama? Bangga apa tidak? Ayo kita harus bangga. Jangan sampai bagaimana fanatik agama, pakaian sesuai dengan ajaran agama, pergaulan harus sesuai dengan agama, kerja harus sesuai dengan agama, menata keluarga harus sesuai dengan tatanan agama, kewajiban salatnya tidak ada yang tidak salat, itu fanatik agama. Puasa kabeh poso, kowe poso sunat kowe di pondok iki. Pondok bagaimana? Karena pimpinannya, karena kiainya dididik oleh Kiai Hamid, lek puasa sunat mesti puasa nggih. Puasa apaan sih sunat? Puasa Arafah. Puasa kabeh kan nggih. Sebelum Arafah puasa Tarwiyah. Lek bulan Asyura kemarin Tasu'a dan Asyura. Nah, itu ingat kepada amalan-amalan sunat. Maka di masjid kalau malam nisfu Sa'ban saya ajak semua supaya panjenengan tahu apa agama, ada apa di agama. Wong desa ndak eling niku wis ya. Nisfu Sa'ban,
tanggal 10 Asyura ada doa bersama yang diawali dengan bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Berapa kali? 70 ya. Malam nisfu Sya'ban Yasin berapa kali? 3. Doanya 3 kali. Nah, ini kok ada. Itu maksudnya untuk membuat santri pulang ingat. Dibentuk santri yang fanatik, tapi jangan fanatik buta. Ngerti fanatik buta? Danok motone. Bukan fanatik buta itu merasa dirinya yang terbaik, yang lain semuanya jelek. Kan ada sekarang kelompok-kelompok aliran keras itu banyak. Sakliyane kelompoke kafir, sakliyane kelompoke bid'ah, sakliyane kelompoke syirik, sakliyane kelompoke neraka. Itu namanya fanatik buta. Nah, itu jangan. Panjenengan termasuk nyekolahno anak besok. Saat itu banyak sekali di Indonesia didirikan sekolah-sekolah tahfidz. Sekolah tahfidz yang alirannya bukan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Quran yang dibuat alat. Paham ya? Quran yang dibuat alat, tapi pahamnya bukan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang banyak Wahabi, Salafi, Takfiri. Wahabi Takfiri ini selain kelompoknya dianggap kafir, takfir, dianggap kafir. Banyak, betul-betul banyak. Di Lumajang banyak. Di Babakan juga ada ya. Babakan Utara. Di timur ini juga. Kemudian masjid di sini Madinatul Munawwarah timurnya CN. Ojo boleh ono bisa ada tulisannya. Ulang dapat apa semacam apa tulisan ya? Nopo oleh sego, oleh beras. Ojo. Kayak wong bener-bener gak kata itu beras. Terus di Jawan Lor pas perbatasan Jawan hampir habis perbatasan putranya pasar ada pondok pesantren Al-Baqarah situ. Itu kita bukan paham kita ya. Paham kita termasuk di Toga ada, Madinah juga dipimpin oleh Ama Al-Qadini. Ke perapatan persis ke timur 10 meter ada jalan ke utara perapatan Toga. Kalau ke barat veteran, kalau ke timur sampai Indomaret. Ya dari perapatan 10 meter ada jalan ke utara. Nah, itu namanya rumah perubahan. Bukan kita, bukan betul-betul bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipimpin oleh Ismail. Kenal ya. Hati-hati besok wali murid mondokno tanya kepada ulama di daerah yang paham ya. Tidak keliru. Kejadian persis di Karangsari. Di Karangsari anaknya 2 hafid. 2 laki-laki hafal kafir. Dibawa oleh orang dulu masih kecilnya, begitu hafal pulang. Ibu mati langsung boten oleh ditahlil karena ibu mati kafir. Dianggap kafir karena tidak sejalan. Dianggap mati kafir, tidak ditahlil, boten ditalqin, tidak dipopo, ibu malah dianggap mati kafir. Akhirnya bapaknya bingung, khawatir aduh aku lek mati mesti dinginan pisan di anakku. Padahal anaknya hafal. Hanya apa yang terjadi? Bapak hilang. 3 tahun baru diketemukan di Pandansari, dekatnya desa Kerasak. Di tengah tebu sudah meninggal dunia. Bapaknya sudah di Batang. Setelah 3 bulan diketemukan. Mengapa? Karena bapaknya merasa dihina oleh anaknya, kan tidak satu paham, dianggap kafir. Pikir saya dulu ketemu di Kerasak, saya mengaji di Kerasak, kata lewat aku sambutan ya buat tentang Kerasak, kepanggil itu tentang Dansari. Nah itu, ya kasihan ya. Makanya takon kan banyak. Itu NU harus banyak fanatik. Aku NU,
masih dijak opo, masih sampean di gratis no, masih dijanjeni sekolah kuliah di luar negeri, ojo melok. Ya kasihan orang tua ya. Tak kira keliru wali songo. Yang saya katakan jumlah Islam 1.500.000.000 itu Islam ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan Islam yang Syiah itu di urutan nomor 4 sekarang. Di paling bawah nomor 4. Dari bawah nomor 4. Kalau di atas nomor 11. Syiah itu nomor 11. Syiah itu mohon maaf yang anti Abu Bakar, anti Sayyidina Umar. Islam anti Siti Aisyah. Itu malah syahadatnya sama, syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna aliyan waliyullah wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar finnar. Abu Bakar di Abu Umar dianggap di neraka. Hati-hati. Ini paham sekarang ya. Kudu fanatik, anak-anakku kabeh fanatik. Sampean sing harus mengawal paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikawal. Besok aku harus ngawal. Sing muslimat gabung di kelompok muslimat dia kuat. Sing sepuh kati mati, sing ganti sing nom-nom ini ya gabung. Sampean mulai besok gabung di Al-Banjari, ada yang gabung di Ansor, ada yang gabung di Banser. Gak apa-apa untuk memperkokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fatoni lama jadi Ansor gitu. Ya Ansor lama dengan Kenasibi lama. Saya punya fotonya dulu tuh ditunjukkan anak-anak. Oh, Kenasibi ke Fatoni itu ada. Agak dibuat dene wong ya Fatoni ini. Wong dhuwur biyen, waga dhewe. Terus wong Polosari niku. Memang harus kita yang mengawal. Ketika kita sudah di rumah, gabung ke Fatayat, ya, gabung ke Muslimat, mengawal paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mengawal adalah organisasi Nahdlatul Ulama. Itu pengawal, dikawal, dibarengi paham Ahlus Sunnahnya dibarengi. Tahlil dia pancet melaku, narani napa Gusti Allah duwe sifat 20 apal wujud bidang ya. Itu yang punya itu hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lain boten. Ya, yang muhal ada 20, sifat wenangnya Allah ada berapa? 1. Sifat wajib Rasul 4. Yang mustahil, yang wenang 1. Rasul ya. Harus apa? Itu yang punya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mengajari itu pondok pesantren atau sekolah-sekolah MI yang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Laopo santri lanang cek ne paham. Di masjid-masjid yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama mesti lek khutbah ada istilah nopo Abu Bakar wa Umar Utsman wa Ali ya. Itu identitas supaya ngerti lek masjid niku masjidnya Nahdlatul Ulama. Sing si aja ndak arep, sebab si aja ndak arep nang Abu Bakar, Sayyidina Umar. Cek ngintip. Lek wong Syiah mesti mangkel. Nyebut Abu Bakar, nyebut Sayyidina Umar mangkel. Cuma wong-wong kadang-kadang ndak paham. Oh pokok nyebut itu. Jadi supaya orang-orang yang anti Ahlus Sunnah wal Jamaah cek ni keluar mesisang. Termasuk nalikane tarawih. Biasa di desa-desa itu al khalifatul ula ya. Abu Bakrin radhiyallahu an. Apa kok nyebut-nyebut itu? Cek ne weruh lek niki masjid wong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lek ana wong Syiah mlebu cek ne mangkel, cek metu ndak menawi masjid kuno. Pinter wong NU pinter. Kiyaine pinter. Ya. Mangkane lek khotbah santri-santri ojo ngilangno ucapan Abu Bakar, Utsman Ali itu ya. Itu sebatas identitas. Itu yang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini fanatik yang keempat, termasuk fanatik agama. Bahkan tengeriku disebut fanatik sia-sia.
fanatik tentang politik. Penting. Sebab yang mewakil kita harus ada di pusat. Ojo sampai wong Islam sing sae melok-melok politiki wong ndak kena. Contoh, politiknya apa? Politik yang anti ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati, kok aliran keras. Biasa lek demo niku diembong, Allahu Akbar. La ilallah diputer-puter ndak diwaca. Ya. Turune di masjid, lek pun tur di masjid engko demoi diembong. Kron tepak Jumat, akhirnya Jumatane diembong. Nah, kan ndak tepak. Turun di masjid tapi Jumatane diembong. Panjenengan mungkin tahu kelompok 212. Ya masih tapi tuku-tuku ya, tuku-tuku di toko delok. Angok tuku di tukune wong cilik timbang di Indomaret. Indomaret itu miliknya siapa? Kristen. Siapa namanya? Harita. Yang sekarang punya apa? Partai namanya Krim. Hati-hati ya. Angok tuku di Basmalah. Al-Islah akan punya. Al-Islah namanya mudah-mudahan barokah CB Mart ya. Punya dibuat dari kecil dulu nanti besar, sama dengan bijinya sem kecil lama-lama kan besar ya. Namanya CB Mart. CB itu Kiai Nasibi, cuma diambil CB-nya. CB Mart sama dengan sebelah kiri punya Basmalah. Nah, insya Allah Al-Islah nanti punya CB Mart. Allahumma amin. Dimulai dari sini yang bawa ini koperasi dan atas nanti pasar. Kan ndak duwe tanah yang niki ya. Kudu sing pinter kiyaine. Biyen koyo kiye dadi ombo. Ya alhamdulillah. Pondok Putri muga-muga tambah ombo pisan. Allahumma. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dan saya mohon doa juga ya. Insya Allah saya Kamis yang akan datang setelah subuh bersama Bunyai akan umroh ya, doakan tapi tidak lama 12 hari. Hari Kamis setelah subuh sudah berangkat di sini, doakan sehat, lancar, selamat ya. Kamis insya Allah 12 hari. Mohon doanya semuanya, mudah-mudahan manfaat untuk pondok juga ya. Tentu saya di Mekah, Madinah tidak lupa mendoakan pondok, mendoakan santri, semoga manfaat ya, semoga barokah menurut sehat lancar. Semanten, terima kasih. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan kita menjadi pecinta Rasulullah SAW. Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu santunan anak yatim dan du'anafa, yang mana hal ini akan dimoderatori oleh Al-Ustadz Gus Ikram. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan nama yang disebut untuk maju ke depan nggih. Adinda Nabila Eti Mega Fitri, Adinda Hafsah Keisha Sahi, Ananda Ahmad Abdullah Latif, Ananda Vino Yazid,
Ananda Muhammad Farun Adam, Ananda Dona Bastiar, Ananda Muhammad Rangga Putra Hartono, Ananda Fahri Maulidan. Silahkan untuk ke depan dulu bagi yang namanya dipanggil. Untuk yang laki-laki di sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri. Ya.
Untuk acara yang selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Samsul Hadi MA HM dan SAG. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallah ithna asara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard fiha arba'atun hurum ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Wa asyara bisyababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim, ulama, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Al-Islah Ki Haji Mahrus Ali, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, ketabahan untuk terus dapat
memimpin pondok pesantren ini untuk menghasilkan santri-santri yang berkah dan manfaat. Ki Haji Fatoni selaku sesepuh yang saya hormati, mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan umurnya oleh Allah, barokah umurnya. Ustadz Abdul Qadir penasehat, mudah-mudahan juga selalu diberikan umur panjang. Para pimpinan lembaga, kepala madrasah diniyah, sanawiyah, aliyah, para asatidz dan asatidzah, hadirin para santri rahimakumullahu jami'an. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih memberikan dua nikmat besar kepada kita, nikmat sempat dan nikmat sehat. Perlu kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Makan tidak enak, tidur pun tak nyenyak ketika sakit, betul? Tapi ketika sehat, makan jangan banyak-banyak, karena itu adalah sumber penyakit. Yang sudah ada silakan dimakan dulu, mumpung ada, karena di pondok enggak ada. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya yang pantas ini pengasuh, saya sambutan, Kiai. Tapi karena ini sudah perintah, mau tidak mau, walaupun sebentar, saya akan mencoba sami'na wa ata'na. Saya hanya berharap berada di sini ini semoga mendapatkan barokah dari beliau, semoga mendapatkan barokah dari pondok pesantren ini, mudah-mudahan dapatkan barokah dari pendiri pertama, yakni Kiai Nasibi. Amin ya rabbal alamin. Di dalam ayat yang saya baca tadi, bahwa inna iddatas syuhur indallah ithna asyara syahron. Bulan itu yang tertera di dalam Al-Quran itu ada berapa bulan? Ada berapa bulan? Ada berapa bulan? Ada 12. Ada 12 bulan. Ini sudah murni dari dalam Al-Quran. Kok sampean pernah melihat kenapa kok ada bulan A, bulan B, bulan C, bulan D sampai dengan 12 hari? Karena itu sudah ada di dalam Al-Quran. Tapi mohon maaf, santri ini lebih banyak menghafal bulannya bulan Masehi ketimbang bulan. Kalau bulan Masehi apa saja? Mulai dari Januari, Februari, kalau I want to ask you to translate into bahasa Inggris, saya ingin sampean itu mencoba menyebut bulan-bulan Masehi tadi itu dengan bahasa Inggris. Coba dimulai. Jan, so, Feb, terus. Oh, kok jadi bahasa Indonesia lama-lama? Ya memang orang Indonesia ndak apa-apa. Tapi aneh bin ajaib,
ketika bulan masih dihafal di luar kepala, tapi justru yang kita peringati hari ini adalah bulan Hijriyah. Jadi di antara 12 bulan tadi itu, dari antara 12 bulan tadi itu ada fiha arba'atun hurum. Ada 4 bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan apakah itu? Halo? Coba, fiha arba'atun hurum, yang dimuliakan oleh Allah adalah ada 4 bulan yang itu merupakan bulan yang mulia. Bulan apakah itu? Coba, pertama, yang 3 itu berkumpul, yang 1 itu terpisah. Bulan apakah itu? Coba yang kumpul bulan apakah yang dimuliakan oleh Allah? Yang putri dulu, yang putri. Ada Ramadan, Syawal, luar biasa. Yang putra, apakah bulan yang dimuliakan oleh Allah yang berkumpul dalam satu tempat? Bulan Muharram itu yang terpisah. Ini bukan tidak bisa, tapi tidak terbiasa. Karena biasanya santri itu lebih peka terhadap bulan Masih daripada bulan. Coba, kalau tadi bulan Masih sudah hafal, sekarang coba bulan Hijriyah, apa saja itu? Mulai dari Muharram, Safar, Molot, jangan gitu. Coba diulang, apa saja? Muharram dulu. Stop, saya bagi. Putri 1, putra lanjutkan. Putri 1, putra lanjutkan. Ini mana sesungguhnya yang lebih hebat antara putra sama putri? Setuju? Coba yang dari bulan Masih dulu. Januari. Top, bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Saya ingin saat ini bulan Hijriyah. Coba mulai 1. Saya diulang. Apa-apa? Kok langsung poso ini? Coba diulang. Kok mulut? Coba mulai dari Muharram dulu. 1, Muharram. Payah. Sama-sama kalau gitu. Muharram. Ul Awal, Rabiul, Jumadil, Rajab, Sya'ban. Kacau ini, kacau. Maka mungkin perlu dibuatkan nanti kalender kita bukan lagi kalender Masih gampangnya, harus pakai kalender bahasa Arab dari Muharram, Safar. Kita coba. Maka saat ini saya ingin, ini aneh bin ajaib kalau santri lebih hafal bulan Masih daripada bulan Hijriyah. Coba saya kasih rumusnya. Mau? Oke, diingat dalam waktu 1 menit sudah hafal. Rumusnya 1,
roso, roro, juju, rosa, rosa, dul, dul. Coba. Roso, roro, juju, rosa, rosa, dul, dul. Diulang. Ro, juju, roso, roso, dul, dul. Coba. Yang roso, yang pertama tadi itu roso. Yang pertama adalah apa roso itu? Hah? Ya, moso, sorry, Muharram, Sofar, terus Roso, Robiul, Juju, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rosa, Rosa, Ramadan, Rojab, Syaban, Ramadan, Syawal, Juju, jadi dul, dah, Dzul Hijjah, udah, mau apa lagi? Cukup 12. Jadi coba itu dihafalkan. Insya Allah kalau itu dihafalkan, ini coba tepuk tangan untuk para santri dulu. Nggak apa-apa, namanya masih santri. Yang susah itu kalau sudah jadi punyai itu nggak hafal. Pun, tadi saya bilang ada 4 fiha arba'atun hurum yang dimuliakan itu ada 4 bulan. Bulan apakah itu? Ada 1 yang terpisah, ada 3 yang berkumpul. Yang 3 itu apa? Rojab, Sya'ban, Ramadan. Yang terpisah itu adalah Maka ada satu doa, Allahumma barikna fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yuk saat ini. Nah, pertanyaannya kenapa kok 4 bulan ini itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya di sini adalah bulan Muharram. Adakah yang tahu kenapa bulan Muharram ini dimuliakan oleh Allah? Angkat tangan kalau berani. Karena judi itu haram. Kenapa? Karena bulan Muharram itu mulia. Kenapa? Halo? Karena kelahirannya Nabi. Ada kelahirannya Nabi Muhammad katanya. Masya Allah. Ayo, kenapa? Oke. Sudah, saya akan menjelaskan kenapa kok Muharram ini dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, hampir seluruh nabi dan rasul, terkait dengan bulan Muharram. Sekali lagi, bulan Muharram ini bisa dimuliakan karena hampir seluruh nabi dan rasul terkait peristiwa besar itu ada pada bulan Muharram. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Yunus beserta nabi-nabi yang lain, beliau bisa terkait dengan bulan Muharram. Terutama di situ ada namanya Asyura. Nabi Musa terlepas dan terhindar
dari kejaran raja namanya Raja Namrud. Nabi Musa terlepas dari kejaran Raja Fir'aun itu pada tanggal 10 Muharram, yang hanya bisa buat tol. Saat ini tol itu ternyata itu pertama kali terinspirasi dari Nabi Allah Musa alaihi salam. Ketika dikejar oleh Fir'aun saat itu, maka tongkatnya Nabi Isa langsung bisa menjadi tol, dan tolnya itu adalah ada di laut. Maka tol yang saat ini yang dibuat oleh Pak Jokowi, dibuat oleh yang lain, itu sudah ada pada zamannya Nabi Musa, yakni pada tanggal 10 Muharram. Hebat enggak hebat? Maka kita selalu dianjurkan wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Hendaklah kamu belajar dari masa lalu, masa para nabi, para rasul yang dulu, dan seluruh aktivitas hari ini tidak lepas daripada sejarah nabawiyah, dari sejarah-sejarah masa lampau sesungguhnya. Oke, tol sudah dibuat saat itu pada tanggal 10 Muharram. Hebat enggak? Bulan di antara 12 bulan sudah ada teksnya di dalam Al-Quran. Ayo, yang berikutnya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bisa terlepas saat itu ketika dibakarnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan dia diselamatkan pada tanggal 10 yang saat itu dibakar oleh raja siapa? Raja Namrud, raja yang zalim saat itu. Maka Nabi Muhammad saat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup, tapi karena Allah, Nabi Allah Ibrahim itu dikenal dengan Khalilullah, maka dalam firman Allah dinyatakan, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya bardan, ya narukuni, wahai api, jadilah kamu bardan, dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Kira-kira santri di sini kalau mau baca itu lalu masuk ke dalam api, kira-kira terbakar atau masih hidup? Karena berbeda, Nabi Allah Ibrahim luar biasa, maka dijadikan dengan bapak tauhid. Kalau sampean saat ini tauhidnya sudah hafal wujud kita mbakok enggak? Hafal aqaid seket tidak? Maka ciri Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah hafalkan aqaid seket bagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Kiai. Insya Allah kalau itu kuat, kalau itu hebat, insya Allah santri-santri Al-Islah tidak akan pernah terbakar nanti di masyarakat terutama. Insya Allah akan eksis seperti eksisnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Amin ya Rabbal. Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari mana? Dari surga gara-gara satu kesalahan, makan buah kholdi, lalu diturunkan dari surga ke bumi ini pada tanggal 10 Muharram. Nabi Adam salahnya satu, habis itu deportasi ke bumi. Kita saat ini salahnya banyak, dosanya banyak, mau masuk ke dalam surga. Sampean ilmunya mau banyak tapi melanggar tok di pesantren, kira-kira bisa dapat ilmu barokah? Kiai nyuruh sholat, yang lainnya terlambat. Kiai nyuruh ngaji, akhirnya ngobrol.
Kalau seperti Nabi Allah Adam alaihissalam kesalahannya satu lalu dideportasi nanti ke dunia. Kita yang banyak salah, sudah banyak melanggar, pingin ilmu yang barokah. Masuk akal apa tidak? Masuk akal Pak Eko? Tidak masuk akal. Kalau mau menjadi santri yang hebat, maka ikuti peraturan-peraturan yang ada. Insya Allah akan menjadi luar. Makanya Nabi Allah Adam alaihissalam untuk taubat itu saja harus 40 tahun dengan membaca Rabbana Zalabna. Coba Ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah kami zalim ya Allah. Sampean mengakui kesalahannya sama kiai kira-kira berapa kali? Halo? Yang melanggar santri-santri berapa kali minta maaf sama kiai? Minta maaf Nabi Allah Adam 1 kali salah, minta maafnya 41 tahun, sampai bolak-balik salah, kira-kira berapa kali minta maaf sama kiai? Halo? 40 kesalahan minta maafnya 1 kali. Untung kiai baik, masih boleh makan di sini, masih boleh mondok di sini. Alhamdulillah. Oleh karena itu wajar kalau ada lagu yang menyatakan lalu sampean tidak bersyukur. Apa namanya lagu? Lagu? Bukan. Lagu yang biasa dilirik santri. Kaifamahu. Coba diulang dari awal. Kaifaman ana laulaku. Ini penting anakku sekalian, ini adalah bagian dari itu. Kalau bukan karena kebaikan-kebaikan beliau, kita tidak akan bisa. Man ana kaifama hubbukum kaifama ahwa. Coba, ini adalah rintihannya seorang santri untuk meminta maaf kepada seorang kiai sesungguhnya. Karena kita cinta bunyai, cinta sama kiai. Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan barokahnya. Amin ya Rabbal. 40 tahun berdoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunan khasirin. Ini adalah pelajaran di dalam bulan Muharram. Santri harus banyak-banyak minta maaf. 1 kepada Allah, yang kedua pada orang tuanya, yang ketiga kepada kiainya. Setuju? Coba Nabi Yunus alaihissalam juga pada tanggal 10 Muharram dikeluarkan dari perut yang namanya perut ikan nun, ikan laut katanya. Ikan nun. Kesalahannya juga hanya 1. Saat itu umatnya Nabi Yunus alaihissalam tidak pernah mau taat. Lalu Nabi Yunus menyatakan, wahai umatku, kamu kalau tidak bertaubat kepada Allah, kamu kalau tidak kembali kepada Allah, maka Allah Tuhanku akan mengazab kamu. Apa kata umat Nabi Yunus? Kapan wahai Yunus? Nanti. Kok nanti, tidak sekarang saja. Ini sudah Nabi, makanya kalau ada santri kayak begini, ini hati-hati. Kapan Yunus? Nanti. Kapan-kapan? Kok kapan-kapan? Akhirnya Nabi Yunus mulai ragu. Awas-awas ini tidak datang. Kalau tidak datang nanti bagaimana dengan saya? Awas-awas dianggap goro.
Akhirnya pada saat itu Nabi Yunus sebelum datang azab tadi mencoba meragukan janji Allah. Maka Nabi Yunus ingin berangkat menghindar dari umatnya saat itu. Maka Nabi Yunus alaihissalam naik perahu, naik kapal saat itu. Habis itu Nabi Yunus alaihissalam naik ke kapal tadi. Kapalnya macet, tidak bisa jalan, tidak bisa mundur. Saat itu ada ahli nujum. Apa ahli nujum itu? Orang pintar mengatakan ini ada salah satu di antara penumpang di kapal ini, ada yang bermasalah ini. Akhirnya setelah itu siapa itu tidak ketahuan. Akhirnya dilotlah saat itu, yang keluar namanya adalah Nabi Yunus. Di lot yang kedua keluar Nabi, namanya Nabi Yunus. Akhirnya saat itu Nabi Yunus dibuang ke lautan. Katanya Allah, wahai ikan Nun, itu ada nabiku yang meragukan apa yang saya janjikan. Tapi kamu telan, wahai Nun, tapi jangan dikunyah. Ditelan saja lalu jangan dikunyah. Akhirnya saat itu Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan Nun, itu yang dimasukkan ke dalam lautan di situ, itu yang dimaksud zulumatun tulus. Itu tadi ada 3 kegelapan. Kegelapan dalam laut, kegelapan malam, dan kegelapan di dalam perut ikan. Doanya Nabi Yunus saat itu seperti apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Berapa lama beliau selalu berdoa memohon taubat kepada Allah? Sebanyak 40 hari. Kesalahan satu, dia meminta taubat itu sebanyak 40 hari. Nah, kalian saat ini kalau mau ilmu barokah banyak meminta maaf. Maka bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak melakukan istighfar. Boleh menggunakan istighfar Sayyidul Istighfar, boleh menggunakan istighfarnya Nabi Allah Adam alaihissalam, boleh menggunakan istighfar Nabi Yunus alaihissalam, silahkan. Atau menggunakan istighfar yang paling mudah adalah astagfirullahal. Saya mau tanya, santri di sini berapa kali baca istighfar? 1 kali. Berapa kali? Bukan, yang pasti hari ini mungkin perlu ditentukan. Santri istighfar minimal wajib itu 100 kali, sholawat mungkin 100 kali. Sehingga ini sampai sudah punya tasbih? Sudah punya 1, yang lain punya apa tidak? Seharusnya begitu. Iya, saya belum baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 100 kali, sholawat 100 kali. Dicoba di situ, insya Allah kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Pun ini salah satu kenapa kok bulan Muharram itu dinyatakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maka perbanyak istighfar. Terus yang kedua, amalan di bulan Muharram ini kita diminta untuk menyantuni anak yatim piatu. Alhamdulillah, anak yatim piatu Rasulullah itu yatim pada umur berapa? Pada umur berapa Rasulullah menjadi yatim? Berapa? Menarik ini. Berapa? Falamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril marwiyah tufiyatil madinatil munawwarah abuhu. Siapa? Ayo berjanjinya sudah jelas.
Kalau sampean menguasai Al-Barzanji mulai Sabang sampai Maroke, itu terkait dengan sirah nabawiyahnya Rasulullah itu ada di situ. Umur 2 bulan Rasulullah ditinggal wafat oleh siapa? Ayahnya bernama siapa? Lalu umur berapa tahun Rasulullah saat itu ditinggal oleh ibunya? 6 tahun lalu ditinggal mati oleh ibunya yang bernama Siti Aminah. Rasulullah saat itu sudah jadi yatim piatu. Maka Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Saya dengan orang-orang yang menanggung anak yatim, orang yang menyantuni anak yatim piatu, nanti di surga itu bagaikan antara jari-jari tengah dan jari-jari telunjuk. Jari tengah dan jari telunjuk. Kenapa? Karena Rasulullah juga yatim piatu. Ini ada orang datang ke rumah saya kemarin. Ustadz, saya ingin menyantuni anak yatim piatu. Saya bilang, bagus Ustadz, biar lebih afdol bagaimana kalau sekalian sama ibunya. Kasihan kalau anak itu saya santuni kan ibunya melarat, Ustadz. Bagaimana kalau ibunya? Lalu saya bilang, ini karena nafsu atau karena iman yang mencoba? Ya eman-eman Ustadz, karena ibunya masih. Mudah-mudahan ibu-ibu dapat jodoh lagi. Jodoh yang kaya, raya, alim, soleh. Ibu, amin. Aduh. Saya mau ibu. Aduh. Kalau sudah tua-tua, ya supaya ada yang merawat ibu. Nggih. Amin. Tapi jangan sampai dapat miskin, sakit-sakit, enggak punya apa-apa. Mudah-mudahan ibu nanti anak-anak ini mendapatkan. Tapi yakin wahai anak-anakku sekalian, kalian yang yatim hari ini, enggak usah khawatir, berarti nasib kalian adalah sama dengan nasib Rasul. Kalau kalian hari ini yang masih punya ayah, ibu, kalian juga yatim secara maknan, yatim piatu secara maknan. Apa maknanya? Kalian jauh dari ibu kalian, kalian jauh dari ayah kalian. Hari ini secara makna kalian adalah akan hebat seperti hebatnya Rasul Muhammad SAW. Karena Rasulullah diuji oleh Allah bukan diberikan kenikmatan yang luar biasa, tapi Rasulullah diuji oleh Allah untuk menjadi orang kuat. Dari ayahnya wafat umur 2 bulan, ibunya wafat saat itu umur pada 6 tahun. Hari ini kalian berpisah dari ayah dan ibu kalian, mulai dari meninggalkan kebahagiaan yang ada di dunia, masuk nanti ada di rumah kalian, masuk ke pondok pesantren, kalian akan menjadi orang-orang hebat dan orang yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Maka orang-orang yang hebat adalah orang yang mampu bertahan di dalam ketidaknyamanan. Saya ini 10 tahun berada di pondok pesantren. 3 kali pingsan tidak makan. Alhamdulillah hari ini diundang di mana-mana, cukup tidur di pom bensin selesai. Kenapa? Karena sudah terbiasa melarat di pondok. Kasih makan tempe, alhamdulillah rasa empal. Kenapa? Karena satu tempe di sana dipotong-potong menjadi 3. Betul kan di pondok? Dan itu terasa nikmatnya. Berarti kalian hari ini sederhana di pondok untuk mempersiapkan kehebatan kalian nanti setelah berakhir dari pondok pesantren. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang hebat dan orang-orang yang kuat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini kalian berada di pondok pesantren sesungguhnya untuk menguji orang-orang yang bertahan dalam ketidaknyamanan. Insya Allah nanti akan menjadi orang-orang hebat dan orang-orang yang luar biasa. Gak ada orang besar itu masa kecilnya itu terjamin semuanya, gak ada.
Tapi orang-orang hebat di masa dewasanya biasanya banyak pengorbanan pada saat dia di masa kecilnya, pada waktu SD, pada waktu SMP, pada waktu SMA, hampir rata-rata bukan melarat tapi mencoba dirinya untuk menjadi orang-orang yang Syukurlah kalian berada di pondok pesantren, alhamdulillah. Kira-kira di pondok pesantren kuat apa tidak? Kerasan apa tidak? Nikmati tempe and tahu itu seperti daging-daging yang ada. Kalau di luar di rumah paling tahu dan tempe sampean tidak kerasan, tapi di pondok barokah apa tidak? Enak apa tidak? Bilang tidak enak, tidak makan kamu. Tapi insya Allah kalau kita sudah bisa hidup sederhana di pondok pesantren, insya Allah di depan nanti Allah akan mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang kuat. Amin ya Rabbal. Oleh karena itu hari ini kita menyantuni anak yatim piatu. Bukan anak yatim piatu butuh kepada kita, tapi justru kita yang butuh pada doa anak yatim piatu. Ada orang yang menyatakan alhamdulillah bisa menyantuni anak yatim piatu sekian. Bukan itu, alhamdulillah saya hari ini didoakan oleh anak yatim piatu. Itu yang kita inginkan. Maka anak-anak yatim piatu jangan pernah merasa hari ini sampai disantuni. Kami butuh doa kalian hari ini. Mudah-mudahan dengan barokah anak-anak yatim piatu pondok pesantren ini akan terus berkembang. Mudah-mudahan dengan barokah anak yatim piatu, doanya anak yatim piatu yang hari ini, mudah-mudahan santri-santrinya menjadi santri-santri yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan menjadi para santri yang taat, barokah dan manfaat. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan kita mendapat barokahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang mana akan dibacakan oleh beliau Al-Ustadz Haji Fatoni. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa abdanina wa auladina wa banatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin li ni'matika musnin wa qabiliha wa atimha warzuqna husnal khitam wa dukhula fi daris salam ma'al iman wal islam bifadli ya dzal jalali wal ikram amitna ala dini islam ya Allah. Allahumma tawwil umurana bi ta'atik asahih asadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa hasin a'malana wa wasi' arzaqana halalan thayyiban mubarak wa ilal khairi qaribna wa anisari ba'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah ya Allah. Allahumma ftah alaina babal khairi wa bal barakati wa ban ni'mati wa basihati wa bal quwa wa basalama ya Allah. Allah dan takhassana bizil izzati wal jabarut wa tasabna bi rabbil malakut wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut isrif anna hadzal waba wa qina syarra rada wa najjina minadh dhani wad dhaun wal bala wa firusal kuruna bilutfika ya latif
ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Terima kasih apa yang dibacakan oleh beliau. Mudah-mudahan acara ini bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara yang paling terakhir yaitu pengumuman 7K, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Ustadzah Lili Riwayati SPD. Namun sebelum 7K dibacakan, kami sebagai Muqassimul Aqad apabila ada kekhilafan tutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.